Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kami lanjutkan informasinya untuk Anda, di mana kebijakan sejumlah pemerintah daerah terkait dengan melakukan kebijakan kenaikan pajak bumi bangunan adalah dampak dari efisiensi transfer dana dari pemerintah pusat. Namun hal ini menimbulkan gejolak di masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan dibahas dalam program Santap Siang bersama dengan jurnalis Metro TV Ica Ervina dari Semarang, Jawa Tengah. Berikut ini untuk Anda. Pemirsa Metro TV, transformasi perpajakan di Indonesia masih terus dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya. Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listianto, menilai bahwa kebijakan di sejumlah daerah pemerintah daerah, mulai dari Pati, Kota Cirebon, dan juga Jombang terkait dengan menaikkan pajak bumi bangunan, ini adalah dampak dari efisiensi transfer dana dari pemerintah pusat, sehingga ini menjadi solusi jangka pendek, namun menimbulkan polemik di masyarakat. Selain itu, Eko juga mengatakan bahwa banyak wilayah di Indonesia memiliki kapasitas fiskal yang rendah, di mana ini hanya mengandalkan transfer dana dari pemerintah pusat saja. Salah satunya ini dari wilayah Kabupaten Pati yang memiliki kapasitas fiskal yang belum kuat. Kita akan membahasnya dengan para akademisi dan juga masyarakat Jawa Tengah di Kayo Coffee and Tree Kota Semarang. Terletak di Jalan Melati Selatan nomor 8A Perumahan. Akses wifi hingga smoking area yang nyaman. Pemirsa Metro TV, kita sudah bersama dengan rekan-rekan dari akademisi dan juga masyarakat Jawa Tengah, di mana kita akan santap siang di Kayo Coffee and Tree di Kota Semarang. Nah, kita akan mengenalkan terlebih dahulu. Di sebelah kiri saya ini ada Mas Sigit dari akademisi Universitas Diponegoro, kemudian ada Mas Syahril, masyarakat Jawa Tengah, dan juga ada Mas Ajit dari masyarakat Jawa Tengah. Terkait membahas ini ya, Mas Ajit, Mas Syahril, dan Mas Sigit, saya akan kepada masyarakat Jawa Tengah terlebih dahulu. Saya akan ke Mas Syahril. Mas Syahril, ini pertama kali tahu informasi terkait dengan kenaikan pajak PBB. Responnya seperti apa, Mas? Tentu sangat terkejut ya, Pak ya. Apalagi seperti apa yang diberitakan di beberapa media sosial itu kan angka kenaikannya cukup tinggi ya, 250%. Dan kebetulan keluarga saya mengalaminya, yaitu mertua saya, kebetulan warga, kita kasih contoh Pati ya, Kabupaten Pati. Mertua saya sangat keberatan karena terkejut karena sosialisasi yang kenaikan PBB ini tidak sampai ke masyarakat gitu ya. Yeah. Berarti kalau dari keluarga dari Mas Syahril sendiri sudah sampai ditagih gitu ya dengan kenaikan tersebut gitu. Yeah. Dari berapa ke berapa, Mas? Kebetulan saat itu saya melihat sendiri ya, perangkat desa itu datang ke rumah mertua menagih pembayaran PBB ini. Yang awal mula mertua saya itu membayar sekitar 90 ribuan ya, tapi akhirnya di tahun ini membayar sekitar 300 ribuan. 300 ribuan, yeah. Cukup sangat besar sekali ya, gitu. Tapi Mas Syahril, terlebih dahulu saya akan menanyakan kepada Mas Ajit yang juga dari masyarakat Pati ya, asli Pati ya, Mas Ajit. Mas Ajit merespon seperti ini seperti apa, Mas? Ya, kalau respon terkait kenaikan ini, yang pertama tentu jelas kaget ya, karena kenaikannya yang sangat signifikan. Kemudian yang kedua soal komunikasi publik yang kemudian tidak selesai dengan baik, mengingat kultur masyarakat itu kan lebih suka kalau diemong ya. Nah, ini terkesan arogan dari awal, kemudian ada kata-kata yang semacam itu, terkesan kemudian tidak melibatkan masyarakat ketika menaikkan pajak ini.
Saya kira gitu, Pak. Oke, tapi kalau dari Mas Aji sendiri berarti keluarganya belum ada sampai ditagih ya dengan kenaikan 200% tersebut? Ya kalau ditagih mungkin sudah sih Mbak, karena saya kemudian mobilitasnya lebih banyak di Semarang begitu. Kemudian ya yang ditagih mungkin keluarga di rumah begitu. Dia sama sudah ditagih, cuman melihat gelombang publik responnya itu tidak langsung membayar, tapi ada perlawanan terkait hal itu, kemudian ya memutuskan untuk melihat dulu risikonya ini seperti apa. Gitu. Oke, saya akan ke akademisi terlebih dahulu, Mas Sigit. Kita sudah mendengar dari kedua, bahkan yang satu keluarga dari Pati, yang satu asli Pati, yang satu juga sudah sempat ditarik nih dengan kenaikan tersebut. Tapi kita tidak membahas saja di Pati, tapi ada wilayah lain seperti Cirebon dan juga Jombang yang turut mengalami kenaikan. Ini kalau dari sisi akademisi ini seperti apa sih sebenarnya dampaknya untuk masyarakat, dan kalau penilaian NJOP-nya itu seperti apa sih seharusnya gitu? Baik, sebetulnya untuk penilaian NJOP ini sebenarnya diatur di undang-undang ya Mbak ya, di undang-undang sebenarnya pengganti undang sebelumnya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Di situ diatur bahwa penilaian NJOP itu bisa melalui dua penilaian massal dan juga penilaian individu. Untuk penilaian massal itu sudah menggunakan atau sudah tersistemasi gitu ya dengan metode CAF dan CAMA. Jadi data statistik yang sudah dipunya itu nanti terklasifikasi menjadi zonasi-zonasi gitu ya untuk penilaian massal tadi. Tapi sebelumnya Mas Sigit, kita akan tanya ke masyarakat dulu terkait dampaknya ya. Kalau ke Mas Syahril nih, dampaknya untuk keluarga ya pasti ya, untuk keluarga, untuk masyarakat, khususnya ini untuk keluarga Mas Syahril sendiri ketika bayar PBB, ini berdampak sekali nggak sih ketika ada kenaikan seperti ini kita? Ya berdampak sekali karena nilainya itu sangat terlalu galugalan menurut saya Pak ya, terlalu galugalan. Jadi apalagi tadi sosialisasinya kurang, jadi dengan masyarakat, terutama keluarga saya yang ada di Pati itu kan kebanyakan petani Mbak, petani, jadi sangat jelas sekali keberatan ya. Kalau dari Mas Aji sendiri seperti apa Mas, sangat berdampak tidak untuk keluarga? Untuk berdampaknya jelas ya Mbak, karena yang pertama kenaikan ini kan tidak dibarengi dengan akses pekerjaan yang mudah hari ini. Pekerjaan itu sangat sulit sehingga berdampak pada penghasilan yang menurun, kemudian ditambah dengan beban kenaikan pajak, tentu ini sudah terhimpit ditambah kejepit. Nah, jadi ini memang sangat-sangat memberatkan bagi masyarakat kecil lah khususnya yang memang secara penghasilan tidak tentu, sudah ada beban lagi yang sangat signifikan dampaknya. Oke, berarti benar-benar merasakan PBB melejit, warga tercekik dan terhimpit ya, seperti itu ya. Apalagi di ekonomi yang sulit saat seperti ini. Oke, kita ke akademisi lagi, Mas Sigit, mendengar respon masyarakat seperti apa. Tapi berarti ketika memang harus ada kenaikan pajak PBB, ini harusnya ada komunikasi yang seperti apa sih ketika memang harus warga juga menerima gitu ya? Baik, ya mendengar cerita mas-masnya gitu ya. Hemat saya baiknya dari pemerintah tuh membuka aksesibilitas publik. Saya sempat lihat juga beberapa akun sosial media, kemudian akun website dari pemerintah daerah gitu ya. Saya tidak melihat adanya ruang interaksi publik. Mungkin ketika saat diskusi kenaikan ini dibuka polling atau jejak pendapat di website atau di akun sosial media dari setiap pemdanya gitu ya. Mungkin agar dari prosesnya masyarakat terlibat, kemudian saat sosialisasinya pun bisa dimaksimalkan di website atau di akun sosial media yang telah dimiliki oleh. Oke, ya memang harus ada juga bantuan tertentu untuk kalangan tertentu ya, seperti itu ya. Kita akan tanya juga ke Mas Aji sebagai masyarakat, harapannya apa sih Mas terkait dengan PBB ini yang naik gitu, khususnya di wilayah Jawa Tengah? Iya, yang pertama sih soal komunikasi publik ya. Saya kira ketika tujuan itu memang baik untuk pembangunan, misalnya harus dibarengi dengan komunikasi yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau memang diperlukan ya
ada semacam rasionalisasi kenapa naik sekian untuk apa. Nah, yang terjadi hari ini kan kita itu sering dapat info kenaikan tetapi tidak ada info pelaporan yang jelas. Misalnya ini digunakan untuk apa, ini digunakan untuk apa. Transparansi sebenarnya. Nah, transparansi, sehingga kita ini kok bayar tapi nggak tahu ini untuk apa, sehingga ya tidak yakin begitu kalau ada kenaikan untuk kemaslahatan. Oke, Mas Ajit, terima kasih. Saya akan ke Mas Syahril. Mas, pertanyaannya yang sama. Ini harapannya seperti apa, Mas? Kalau harapannya di tengah ekonomi yang sedang sulit seperti ini ya Mbak ya, apalagi melihat banyak yang terkena PHK, kondisi yang seperti ini menurut saya pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu tidak gegabah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memberikan keberatan bagi masyarakat seperti itu. Nggak ugal-ugalan, terutama seperti Mas Ajit bilang, komunikasi kepada publik dan masyarakat itu harus dibenahi dari mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah seperti itu. Oke, ini harapan dari masyarakat, dari sisi akademisi juga memberikan masukan-masukan terkait dengan PBB Beli. Tentu harapannya kita minta transparansi, kemudian dari pihak masyarakat juga meminta pertimbangan seperti itu ya. Artinya kalau dari akademisi juga harus ada bantuan-bantuan untuk kalangan tertentu agar tidak memberatkan masyarakat pastinya gitu. Nah, pemirsa, itu tadi bahasan kita semua dari akademisi dan juga masyarakat terkait dengan PBB melejit warga tercekik. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.